Silakan. Puji Tuhan. Ya, silakan Ibu Elisa Solet memberkati. Mic-nya belum dibuka, Bu. Ya. Selamat sore Bapak Ibu, Shalom. Shalom, Semuanya shalom. sehat-sehat ya, puji Tuhan. Sebentar kita akan menerima firman Tuhan. Sebelum itu kita akan tundukkan kepala. Kita akan masuk di dalam doa. Sore hari ini Tuhan kami datang beserta dengan rekan-rekan kami. Memohon campur tangan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Memberkati ibadah FM kami dari awal pertengahan sampai akhir. Bapak yang maha baik, apa yang akan Tuhan nyatakan kepada kami, biar kiranya Tuhan pakai mulut, bibir, lidah hamba-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Ampuni hamba-Mu Tuhan dari segala dosa dan kesalahan, kelemahan dan kekurangan hamba-Mu ya Tuhan. Supaya hamba-Mu boleh menyampaikan firman Tuhan dengan benar Tuhan. Mari Allah Roh Kudus kau ambil alih seluruh jalannya firman Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Sehingga firman ini boleh menjadi berkat buat kami dan kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya kami bisa berkenan di hadapan ya Tuhan. Dalam situasi saat ini Tuhan yang tidak menentu. Kami percaya Allah lah satu-satunya jawaban buat setiap kami ya Tuhan. Untuk itu berkatilah Tuhan FM yang ada. Supaya terus dapat berkarya untuk kemuliaan bagi nama-Mu dalam menjangkau jiwa-jiwa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa kekal sampai selama-lamanya. Bapa yang maha baik, kami serahkan jalan firman Tuhan ke dalam tangan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau berbicara lewat bibir lidah hamba-Mu. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus yang akan memampukan. Terpuji nama-Mu ya Bapa kekal sampai selama-lamanya. Kami serahkan doa permohonan kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami akan membuka hati kami untuk menerima sebagian dari firman. Segala pujian dan hormat syukur kami kembalikan kepada-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami sambut firman-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini hari yang penuh cerah, hari yang penuh dengan sukacita. Amin. Semuanya sehat ya Bapak Ibu? Amin. Iya. Apalagi Tuhan selalu ketawa. Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini saya membawakan sebuah renungan hidup adalah pilihan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap hari kita harus memilih. Kita percaya kepada Tuhan pun juga kita juga harus memilih, ya kan? Tuhan mengharapkan kita memilih yang mana yang terbaik. Dan Tuhan tidak mengharuskan kita harus memilih Tuhan. Tuhan berkata, terserah apa yang Anda pilih itu yang terbaik. Karena kita percaya pilihan yang kita ambil seturut dengan kehendak Bapa, maka itu adalah pilihan yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap hari kita dihadapkan kepada pilihan. Benar ya? Bangun tidur, kita diberikan pilihan. Mau tetap tidur karena masih ngantuk, atau kita harus bangun. Kita dihadapkan pilihan juga setelah bangun, kita mau ikut saat teduh, datang kepada Tuhan, ataukah kita mau melakukan seluruh aktivitas kita. Bapak Ibu pasti berkata begini, ya kalau kita lagi nggak sempet gimana nih? Pilihannya yang mana nih? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, satu pilihan. Kalau kita mau saat teduh, atau aktivitas kita yang kita utamakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita tahu bahwa dari saat kita bangun pagi, kita sudah harus mengambil pilihan. Memilih. Adakah kita mau yang terbaik atau yang terburuk? Bapak Ibu, kita nggak tahu. Hari-hari ini kita rasakan bahwa situasi di dunia ini semakin lama semakin susah.
Kenapa? Kita lihat situasi udara panas aja kita udah bingung. Panasnya luar biasa. Oleh sebab itu, janganlah kita sampai salah pilih. Kenapa saya mengutamakan, memberitakan firman Tuhan? Hidup itu adalah pilihan. Karena kalau kita salah pilih aja, maka kita akan jatuh, Bapak Ibu. Biasanya orang-orang memilih dalam keadaan yang lebih enak gitu ya. Juga setiap pelayanan-pelayanan kita juga kita menginginkan yang enak kan. Nah, kalau kita melihat bahwa di dalam pelayanan kita, dalam situasi yang sulit, inilah pertanyaan buat kita sekalian. Mana yang Anda pilih? Adakah mau pilih yang enjoy di zona nyaman, berkatnya banyak, atau kita memilih yang sulit? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu melihat keadaan pelayanan di daerah, maka kita akan melihat bahwa lebih enak pelayanan di kota daripada di desa. Tapi kalau saya orangnya nggak suka pelayanan di kota. Karena kalau di kota banyak duitnya. Ya nggak? Tapi kalau di daerah, untuk mencari uang itu sulit. Atau khususnya bahwa jemaat kita itu adalah menengah ke bawah. Nah, itu yang bikin kita harus berjuang mati-matian untuk memilih di mana pelayanan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena apa? Pilihan itu adalah penting. Kenapa? Kalau kita salah pilih, maka kita akan menerima kehancuran. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pertanyaannya sekarang, sudah tepatkah kita memilih di dalam jalan hidup kita? Bapak Ibu, kita kalau menghadapi, kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan datang. Tetapi sadar atau tidak, kalau kita melihat situasi saat ini, peperangan terjadi antar Israel. Mereka perang. Kita nggak tahu hari esok apa yang akan terjadi. Saat ini mungkin kita masih enak-enak enjoy. Tapi kita melihat keadaan dunia saat ini, Bapak Ibu. Walaupun saya nggak ngerti dunianya kayak apa, tetapi saya sadar lihat lewat YouTube yang ada, kita bisa melihat bagaimana keadaan dunia saat ini. Khususnya orang-orang yang ada di Eropa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, sore hari ini, sudahkah tepat pilihan kita di dalam hidup, di dalam pelayanan kita? Kadang-kadang kita terobsesi dengan impian dunia yang semakin heboh, semakin mewah. Bapak Ibu, hari-hari ini kita dikejutkan juga seorang anak DPR yang membunuh pacarnya sendiri dengan sadis lagi. Itu juga satu pilihan. Kenapa dia harus membunuh pacarnya sendiri? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Akhirnya toh dia mesti harus berhadapan dengan hukum. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena apa? Karena kita punya ambisi dan punya impian untuk mencapai kehidupan yang serba senang, serba sukacita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena kita sadar bahwa dunia menawarkan berbagai kesempatan untuk meraih sebanyak-banyaknya. Nah, untuk memilih antara Tuhan dan hidup di dalam kemewahan, itu adalah sangat sulit buat kita. Khususnya bagi orang-orang yang hidupnya sudah berkelimpahan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, jangan sampai kita mengambil langkah untuk menuju kepada kehancuran. Ya. Satu firman Tuhan dikatakan di dalam Amsal 16 ayat yang ke-25, dikatakan bahwa
Ada jalan yang disangkanya lurus tetapi ujungnya menuju kehancuran. Ini adalah Amsal 16 yang menyatakan demikian. Kadang-kadang kita memakai cara kita sendiri untuk mendapatkan sesuatu untuk kepentingan kita sendiri. Setelah kita menerima berkelimpahan berkat, maka kita akan lupa. Ibu yang dikasih Tuhan. Kita melihat bahwa memang ada jalan yang kiranya lurus, tetapi belakangnya akan menuju maut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu, kita banyak-banyak uang itu mengakibatkan kita lemah di dalam iman kita. Juga kalau kita sudah mulai terkenal, maka kita juga akan lupa akan hidup kita. Iman kita sudah mulai terbawa dengan berkat sukses yang terusnya adalah sukses, terkenal, dan banyak uang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sore hari ini, di dalam Ulangan 30 ayat yang ke-19 dikatakan, Aku adalah Tuhan sendiri memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan memanggil langit dan bumi untuk menjadi saksi terhadap kita, terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Kita nggak tahu. Teman saya baru minggu ketemu, Seninnya meninggal. Satu orang teman saya dulu bagian di Korda sana. Hari ini ketemu, besok dia masuk rumah sakit. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita nggak tahu. Sebab itu firman Tuhan ini menyatakan bahwa kita diperhadapkan kepada kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Kita disuruh memilih, ya pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan menyatakan bahwa kita harus memilih jalannya Tuhan supaya kita diberkati dan seluruh keturunan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mengambil contoh di dalam Alkitab beberapa hamba-hamba Tuhan atau beberapa orang yang kita lihat. Mereka salah pilih, tidak menantikan waktunya Tuhan. Yang pertama-tama kita akan melihat Adam dan Hawa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Adam dan Hawa sudah mengambil pilihan yang salah. Di dalam Kejadian 1, di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Iya, perempuan itu adalah Hawa, itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Apa itu yang dikasih Tuhan? Adam dan Hawa telah dikasih ultimatum dari Allah bahwa tidak boleh makan buah yang ada di Taman Eden.
Itu adalah satu pilihan Bapak Ibu. Dia mau mengambil buah di dalam Taman Eden itu ataukah dia tidak. Satu pilihan itu membuat dia merasa ragu-ragu karena apa? Karena dia lihat bahwa buah yang ada di taman itu adalah indah. Nah, kadang-kadang kita juga sama. Melihat keindahannya itu, maka kita terbawa pengen, ingin memiliki. Bapak Ibu, kita nggak tahu bahwa itu akan membawa kita kepada kehancuran. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua yaitu Abraham. Abraham di dalam Kejadian yang ke-16 ayat yang pertama dikatakan bahwa adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan lalu memberikanlah kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampirin Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyahnya itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Abram dan Sarah tidak sabar untuk menantikan janji Tuhan memberikan seorang putra. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang-kadang kita pun sama. Janji Tuhan kok nggak datang-datang ya? Bapak Ibu, anak saya juga sama menantikan seorang putra 11 tahun. Tapi dia tetap percaya bahwa Allah akan menepati janjinya. Walaupun dia mengerti istrinya nggak mungkin hamil. Kenapa? Karena dia punya satu penyakit yang tidak bisa hamil. Karena dia harus makan obat terus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Adakah janji Tuhan tidak ditepati? 11 tahun mereka nunggu. Bahkan saya aja udah nggak sabar Bapak Ibu sebenarnya. Saya udah suruh diambil anak lah, udah kelamaan. Tapi dia lebih memilih cintanya kepada Tuhan. Sehingga walaupun dia tahu istrinya nggak bisa melahirkan. Karena istrinya sakitnya begitu parah Bapak Ibu. Ya, untuk bangun tidur aja masih dibangunin. Mau tidur harus diletakin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih itu. Secara manusia. Bisa dia memilih untuk mengambil orang lain. Tetapi dia yakin dan dia percaya pilihan yang benar itu akan mendatangkan berkat yang luar biasa. Sehingga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ternyata janji Tuhan ditepati. 11 tahun kemudian. Maka istrinya hamil. Sukacita surgawi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jangan kita seperti Abraham. Walaupun dia menjadi bapak segala bangsa. Tetapi dia pernah juga salah pilih. Sehingga keturunannya terus berantem sampai saat ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini hamba-hamba Tuhan. Yunus. Yunus juga sama. Tuhan berbicara kepada Yunus, pergilah ke Niniwe untuk memberitakan Injil supaya dia bertobat. Tetapi Yunus pergi ke Tarsus. Satu pilihan yang salah, Bapak Ibu yang dikasih. Sehingga akhirnya Yunus harus masuk ke mulut ikan. Ya, kalau kita membaca dalam Yunus 1 ayat 1-3. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita percaya kalau kita salah pilih, bukan saja kita, tetapi keturunan pun akan mengikuti apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan telah berjanji, kalau engkau percaya mengikut aku, maka keturunanmu pun akan diberkati. Tapi kalau kamu meninggalkan aku, maka kita tahu
bahwa Tuhan juga akan melepaskan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu pada sore hari ini kita percaya bahwa tangan Tuhan senantiasa tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan dia senantiasa akan tetap menopang di dalam kehidupan kita. Apapun masalahnya saat ini, saya nggak tahu. Dalam setiap pelayanan pasti ada kesulitan-kesulitan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa saya lebih suka ke daerah? Karena di daerah itu adalah orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita karena di dalam gereja kami bulan-bulan ini adalah bulan misi. Jadi kita harus bekerja dalam penjangkauan jiwa-jiwa. Kita lagi menggalakkan Alpha, yaitu dalam menjangkau jiwa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini, yakinkah kita memilih pilihan yang benar? Khususnya, saya percaya di Zoom ini hampir semuanya adalah gembala sidang. Dan hamba-hamba Tuhan yang sudah luar biasa. Bapak Ibu, oleh sebab itu sore hari ini kita yakin dan kita percaya. Sudahkah kita memilih yang terbaik di dalam mengambil keputusan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan saksikan kalau orang memilih yang salah dan dia tidak percaya bahwa Kristus adalah jawaban, maka dia tidak akan pernah bisa menerima Yesus itu sebagai Sang Juru Selamat. Adik ipar saya adalah seorang Muslim. Ini kesaksian saya. Dia menderita tumor otak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selama berbulan-bulan tumornya itu semakin lama semakin parah. Nah, kami beserta dengan hamba-hamba Tuhan dari GPI kami, kita datang. Maksud kami supaya dia bisa mendengar. Tapi dia nggak mau. Tapi kalau didoain mau dia. Kita doain dia mau. Tetapi untuk menerima Yesus sebagai Sang Juru Selamat, dia tolak. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Setelah beberapa kali kita datang dan dia menolak kami, berarti itu adalah pilihan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, akhirnya setelah beberapa bulan dia pulang ke rumah. Hati saya sedih karena saya tidak bisa memenangkan satu jiwa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pilihan itu adalah dari pribadi kita. Adakah kita percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan kita kelepasan? Adakah kita bisa masuk ke bumi yang baru dan langit yang baru? Itu adalah dari pribadi kita. Oleh sebab itu, ayat yang tadi kita baca dalam Ulangan 30 ayat yang ke-19, itu sedang mengisahkan bangsa Israel supaya dia memilih antara Tuhan atau Allah yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di ayat yang pertama, pasal 30 ayat yang pertama, 30 ayat yang ke-11, di sini dinyatakan bahwa kehidupan dan kematian. Kita akan baca ayat yang ke-11. Sebab perintah inilah perintah dari Tuhan. Yang aku sampaikan kepadamu pada hari tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya? Lagi pula, dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang lautan tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya, tetapi
firman ini sangat dekat kepadamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman ini sangat dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat ini pelan-pelan, maka kita akan tahu. Ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintahnya, ketetapan dan peraturannya supaya engkau hidup bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk menduduki. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah berita sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kita baca ayat selanjutnya, tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberang sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan tadi, sebab itu berkat dan kutuk pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah perintah dari Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan menyatakan bahwa firman itu dekat kepada kita, di dalam hidup kita, yaitu di dalam mulut kita. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan apa yang keluar dari mulut itu akan menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman itu dekat mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Bapak Ibu, pada sore hari ini, karena kita sadar bahwa kalau kita percaya penuh kepada Tuhan, maka jawaban yang pasti Tuhan akan berikan kepada kita. Walaupun kadang-kadang Tuhan menyatakan tidak. Tapi marilah kita mau tetap setia kepada Tuhan. Karena apa? Karena janji Tuhan ya dan amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Memilih kehidupan dan kematian itu adalah mutlak, Bapak Ibu. Ya, kemana kita akan pilih? Adakah kita memilih kehidupan yang kekal atau kematian yang kekal? Apakah kita akan rindu menerima berkat atau kutuk? Demikian juga dengan kita saat ini diberikan kebebasan untuk memilih. Sadar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jangan lupa, selalu ada konsekuensi. Kita memilih yang benar, mengiring Yesus, maka konsekuensinya kita akan menerima kehidupan yang kekal. Kalau kita memilih jalan yang salah, kita juga harus menghadapi konsekuensinya, yaitu kita akan mendapatkan kutuk dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada 3 hal yang kita dapat lakukan. Mengapa kadang-kadang kita memilih yang terbaik bagi diri kita? Di dalam kehidupan manusia itu penuh dengan ambisi untuk mendapatkan impian dunia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Untuk mendapatkan hal sesuatu yang dirindukan untuk menjadi kemewahan di dalam hidup kita. Dia berani melakukan dosa, Bapak Ibu. Kalau enggak, kenapa banyak orang yang korupsi? Hanya karena ingin kehidupan yang mewah, yang berkatnya berlimpah-limpah, mau apa aja bisa, mau terbang bisa, mau pakai mobil yang mewah bisa.
sehingga menghalalkan segala cara. Jangankan papanya, orangnya sendiri, anaknya pun sama, Bapak Ibu. Karena punya ambisi yang luar biasa, menginginkan bahwa aku ini mampu, jadi mengalahkan Allahnya. Bapak Ibu yang dikasih itu. Terlalu gampang orang menghalalkan segala cara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat kehidupan saat ini, anak-anak konglomerat, anak-anak pejabat, anak-anak orang-orang yang sukses, berani melakukan segala hal. Karena apa? Karena ambisinya dia, merasa bahwa dia ini orang yang terkuat. Mereka tidak sadar bahwa ada satu oknum yang lebih kuat dari kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita boleh ambisi, tapi jangan sampai kita terkecoh. Jangan sampai kita melupakan bahwa Tuhanlah yang memberikan kita kasih, anugerah, berkat, kesehatan, kekuatan. Kita nggak mampu apa-apa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita adalah orang yang lemah. Kita adalah orang yang tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua yaitu karena ingin menikmati kesenangan dunia yang sia-sia. Bapak Ibu, pertama kesuksesan. Kedua, menginginkan kesenangan dunia yang sia-sia. Mereka berfoya-foya, pergi ke klub-klub malam. Itu enjoy buat mereka. Karena itu pilihan. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena itu adalah pilihan mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, belum penjim. Jadi kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu adalah pilihan. Dua minggu yang lalu, saya mendapatkan kiriman dari anak saya, seorang LGBT. Usianya udah 70 apa 62 tahun ya, saya lupa. 62 tahun. Kalau Bapak Ibu mau, nanti saya kirimin. LGBT dia menyatakan bahwa 40 tahun, 40 tahun ya? Iya, 40 tahun dia itu telah melakukan operasi. Jadi dia adalah seorang laki-laki, tapi ini kesaksiannya. Saya saksikan bahwa itu adalah pilihan, Bapak Ibu. 40 atau berapa tahun ya, pokoknya sekitar 4 sampai 50 gitu. Dia udah menjadi seorang wanita. Wanita seutuhnya, Bapak Ibu. Ya, dadanya dioperasi, bawahnya dioperasi, semuanya dioperasi, dan wajahnya udah menjadi wajah wanita. Ini kesaksiannya. Tetapi itu yang menjadi pilihan dia beberapa waktu yang lalu. Tapi pada waktu dia bersaksi, setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, karena dia diajak teman gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, pilihan itu bisa berbalik, Bapak Ibu. Secara manusia kita percaya bahwa itu nggak mungkin. Karena dia semua seluruh tubuhnya sudah jadi wanita. Tapi dia pingin balik lagi jadi pria. Sangat sulit. Dia bilang penderitaannya dia 7 tahun lamanya dia menderita. Karena dia ditolak jadi menjadi laki-laki lagi, ditolak sama orang-orang. Tapi dia percaya bahwa Tuhan tidak menolaknya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. 7 tahun dia menderita. Karena apa? Karena itu. Orang-orang di sekitarnya menolak dia. Tapi ada satu yang tidak pernah menolak dia. Yaitu Yesus. Akhirnya setelah dia 7 tahun, penderitaan dia kan repot. Dia wanita tapi mesti ke toiletnya pria. Ya kan? Karena dia orang pria. Tapi fisiknya dia kan wanita. Sedemikiannya dia merasa bahwa dirinya ini udah rasanya nggak kuat gitu.
Tapi kita percaya bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Bapak Ibu, dengan lingkupan dia yang ada, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, mengerti akan keadaannya, maka dia ditopang, didorong untuk kembali sempurna. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, kita kadang-kadang pun sama. Melihat orang, oh LGBT nih, katanya kita mulai mundur. Betul nggak? Serem datang kepada mereka. Tapi sadar nggak bahwa dia jugalah umatnya Tuhan. Dan kita perlu tolong dia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang LGBT. Saya punya seorang teman wanita, tapi dia lesbi. Nah, ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dalam family ministry ini, saya harapkan kesaksian ini akan menjadi contoh di dalam pribadi kita pada waktu kita menghadapi masalah yang seperti ini. Kita mau melakukan menolong dia dari kejatuhannya, ataukah kita semakin menekan dia supaya dia tidak bangkit. Itu adalah satu pilihan. Sekarang kita adalah hamba-hamba Tuhan. Teman saya yang udah lesbi selama 15 tahun. Itu dia bisa kembali berjumpa dan dia minta konseling dengan saya dan saya konseling selama hampir 7 tahun. Nggak gampang Bapak Ibu. Dia bisa kembali menjadi wanita, tetapi kadang-kadang mulai kambuh lagi jadi pria juga. Jadi dia senangnya dengan wanita gitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selama 7 tahun kita benahi dia. Akhirnya sekarang dia boleh menerima Kristus yang luar biasa, menjadi wanita seutuhnya, bahkan dia merindukan seorang pria. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebab itu sore hari ini biarlah kesaksian saya ini bisa menjadi contoh buat kita. Bila ada orang yang sedang jatuh, jangan dijatuhkan lagi. Tetapi marilah kita mengangkat mereka. Kita punya satu komunitas yang luar biasa, yang harusnya menopang dia. Nah, Bapak yang LGBT ini, dia punya, saya akan sebutkan aja bahwa dia ditopang oleh Bapak Gilbert. Didorong terus dimotivasi, akhirnya dia menerima keselamatan. Dan sekarang dia menjadi wanita. Menjadi pria yang seutuhnya, walaupun suaranya nggak bisa diganti Bapak Ibu. Karena suaranya udah dioperasi jadi wanita. Dan buah dadanya juga udah hilang. Tadinya Mas ada buah dadanya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu bersedia, saya akan kasih rekaman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sore hari ini. Apa yang menjadi pilihan hidup kita? Aduh, udah mau habis waktunya ya. Apa yang menjadi pilihan hidup kita yang apa itu hidup yang sejati? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka kita akan melihat bahwa satu ambisi untuk mendapatkan impian dunia, yaitu hidup dalam kemewahan dan menghalalkan segala cara. Yang kedua, menikmati kesenangan dunia yang sia-sia, yaitu berhura-hura. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa ada yang bisa tolong bacakan di dalam pengkhotbah? Ya, di dalam pengkhotbah 3 dinyatakan bahwa kesenangan dunia itu adalah sia-sia. Nah, yang ketiga yaitu 2, percaya kepada Allah. Yang ketiga yaitu menyenangkan hati Tuhan. Di dalam Yosua 24 ayat yang ke-15, kita akan menjadi contoh dari Yosua. Yosua menghadapkan bangsa Israel
pada waktu pemilihan. Ini tadi kita ayatnya kembali lagi kepada Ulangan 30 karena banyak kesaksian. Ulangan 30 ayat yang ke-19 dikatakan bahwa kamu mau ngiring Tuhan atau mau iring Allah lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu Yosua memilih mengiring Yesus. Dia katakan ya, walaupun apa yang akan terjadi. Ayat ini menyatakan bahwa bangsa Israel boleh memilih untuk menyembah Allah atau Allah lain. Namun kita percaya bahwa Yosua dan seisi rumahnya akan tetap beribadah hanya kepada Tuhan. Kita akan baca dalam Yosua 1, dikatakan nanti Bapak Ibu boleh baca karena waktunya nggak keburu. Nah, oleh sebab itu, apakah itu hidup kita yang sejati? Yakni ketika semua rencana Allah itu tergenapi di dalam hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, dan menjadi terang bagi orang di sekitarnya. Untuk itu, Yosua bisa mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan, termasuk kita juga. Kalau kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Hari ini juga Tuhan memberikan pilihan, diberikan kesempatan untuk memilih bagi kita. Mengejar ambisi, kenikmatan dunia, atau kita menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jika kita rindu melihat janji Tuhan terpenuhi, pilihlah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Pada akhirnya kitalah yang harus menentukan pilihan. Ya, kita harus menentukan pilihan kita sendiri. Oleh sebab itu, jangan salah pilih. Pilihlah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga berkat itu akan melimpah dalam kehidupan kita dan keturunannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sore hari ini, kesaksian yang saya bawakan ini membawa kita kepada satu pelayanan yang luar biasa. Seharusnya kita sadar mengapa dia bisa jadi LGBT, karena awalnya ada sesuatu yang membuat dia begitu menderita. Sehingga dia meninggalkan apa yang Tuhan ciptakan buat diri. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya rindu sebenarnya untuk membawa Bapak ini untuk menjadi kesaksian. Sebab itu sore hari ini, bila ada orang-orang yang sedang jatuh, mari kita angkat dia kembali. Kita kan punya satu komunitas. Nah, komunitas itulah yang membawa dia. Seperti teman saya itu yang sudah 15 tahun menjadi laki-laki, walaupun dia perempuan. Tetapi dia bisa kembali menjadi wanita. Dan saat ini, dia melayani pekerjaan Tuhan di dalam menjangkau jiwa-jiwa untuk oma-oma Bapak Ibu. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia bukan orang susah, dia orang beruang. Sehingga dia bisa membuka sebuah rumah singgah buat orang-orang tua yang tidak punya keluarga. Saya sebenarnya nggak terpikir kalau dia bisa melakukan hal seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi inilah tujuan hidup kita, mengiring kita kepada Tuhan di dalam menjangkau jiwa-jiwa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sore hari ini, firman Tuhan saya tidak panjangkan karena memang sudah lewat juga jamnya. Untuk itu, mari kita tundukkan kepala. Kita akan naikkan sebuah pujian. Mungkin Bapak Ibu bisa naikkan sebuah pujian, selidikilah aku. Ya. Saya akan menaikkan pujian, sesudah itu kita akan masuk di dalam doa. Selidiki hatiku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang
tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Inilah doa kami, Tuhan. Selidikilah aku, Tuhan. Lihat dari dasar hatiku, Tuhan. Apakah kami tetap mengasihi Engkau dalam hidup kami? Kami percaya Tuhanlah penghibur kami, Tuhanlah penolong kami, Tuhanlah pengharapan kami. Mampukan kami ya Tuhan dalam melayani pekerjaan-Mu, Tuhan, supaya kami boleh tunduk dan taat kepada Tuhan. Karena kami sadar Tuhan, kami penuh dengan kekurangan, kami penuh dengan ketidakmampuan Tuhan. Oleh sebab itu ampuni kami, Tuhan, supaya kami layak masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Jadikan kami Tuhan penjala-penjala jiwa Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan. Oleh sebab itu, selidikilah hati kami pribadi lepas pribadi. Adakah kami masih tetap setia mengiring Engkau, taat akan firman-Mu ya. Nah, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan. Sore hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu ini dengan segala kesaksian yang kami sampaikan Tuhan, bisa menjadi berkat, menjadi contoh dalam pelayanan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang Maha Baik, kami serahkan seluruh anggota FM pada sore hari. Berkatilah mereka, baik keluarga mereka Tuhan, anak cucu mereka Tuhan, pelayanan mereka, rumah tangga mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat anugerah Tuhan menyertai hidup. Diserahkan doa kami ini yang penuh dengan kekurangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Biarlah segala pujian dan syukur dan terima kasih kami kembalikan kepada-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Komandan. Ya, terima kasih untuk hambanya Bu Elintan ya, yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan. Ya, tema hari ini luar biasa ya, hidup adalah pilihan ya. Karena dikatakan di Matius 22 ayat 14, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang kupilih. Itu adalah satu pilihan ya. Tuhan Yesus itu tidak mau memaksa kita ya, ketika kita jadi orang pilihan Tuhan, pilihannya ya. Karena saya melihat ada satu lukisan ya, Tuhan Yesus ada di depan pintu, dia lagi berdiri, tetapi kita lihat ya, di pintu itu tidak ada gagangnya ya. Jadi itu satu pilihan, kita mau membukanya atau gimana gitu ya. Saya mau katakan, kalau kita sudah jadi orang pilihan Tuhan, tentunya kita harus pegang itu semuanya ya, apa yang sudah digenapi oleh firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 16, bukan kau yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Harusnya kita harus menjadi orang pilihan Tuhan yang benar-benar, maaf kata ya, bertobat ya, sungguh-sungguh menjadi ciptaan baru ya. Jangan pilih jalan yang salah, karena kalau jalan yang salah itu kita pilih, kita akan menuju maut ya, kebinasaan. Tetapi kalau kita memilih jalan kebenaran, yaitu di atas firman Tuhan ya,
Dikatakan di Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah berita bagi kakiku dan terang bagi setiap jalanku. Pilihlah itu. Amin. Makanya saya selalu katakan, kalau orang benar itu pasti baik gitu. Tapi orang baik itu belum tentu benar itu. Ya, jadi kita harus lakukan apa yang menjadi tujuan, rencana Allah bagi setiap kehidupan kita. Kita harus genapi dalam kehidupan kita. Amin. Ya, saya selalu pegang itu Efesus 2 ayat 10 ya. Kita ini buatan Allah di dalam Kristus Yesus yang mana telah kita dipersiapkan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik, dan yang mana Tuhan mau kita tetap ada di dalam Dia. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Tuhan Yesus pakai terus Bu Erita, ya, kesehatannya juga Tuhan berikan, ya, anak mantu cucu buyut, ya, diberkati Tuhan Yesus. Amin. Terlebih lagi dalam pelayanannya, ya, perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Lydia Jumali untuk doa syafaat. Buka video itunya, Silakan, videonya. Bu Lydia. Ya Pak. Bapa kami dalam surga, kami boleh bersyukur, terima kasih Tuhan, di sore hari ini kami dibekali oleh firman-Mu kembali, menolong buat kami kembali untuk ada pilihan Tuhan, biar kami memilih yang terbaik, untuk terus melakukan pekerjaan-Mu ya Bapa, untuk memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan yang memilih kami, bukan kami yang memilih ya Bapa, tetapi sekarang kami sudah percaya Tuhan, kami harus memilih mana yang boleh berkenan kepada Tuhan, yang tidak berkenan kepada Tuhan, biar kami bisa melakukannya ya Bapa. Sebab itu kami bersyukur sore hari ini Tuhan sudah tolong kami bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau pakai terus Ibu Elita Tuhan di dalam pelayanannya, keluarganya. Tuhan terus memberkati, menolong, memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada-Mu untuk mengatur hidupnya hari-hari ke depan lebih indah lagi dari hari yang sudah dilaluinya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga terus mendoakan buat Bapak Pendeta Pamingguan Tuhan. Terus Kau jamah, Kau berikan kekuatan, kesehatan. Tuhan berikan mujizat-Mu Tuhan akan terjadi. Biar Tuhan sendiri yang akan campur tangan dan menolongi Bapak. Buat Ibu, buat anak-anaknya, buat mantu cucunya semuanya. Biar mereka juga bisa melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga terus mendoakan buat Pak Hendra Tuhan, Kau jamah, Kau sembuhkan. Biar Pak Hendra juga Kau tolong Tuhan, buat keluarga yang ada di Serang juga tolong sertai campur tangan Tuhan. Biar kasih-Mu terus menolong Tuhan. Biar berkat-berkat ilahi mengalir dan berkat jasmani pun Allah terus akan mencukupi semuanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga terus mendoakan buat family istri ini Tuhan yang ikut sore hari ini, biar Tuhan memberkati masalah mereka apapun juga Tuhan akan tolong. Tuhan sendiri yang campur tangan dan menyertai, berikan kami semuanya sehat, jamah kami semuanya Tuhan, hancurkan semua sakit penyakit, biar kami boleh sehat tetap Tuhan untuk memuliakan meninggikan nama Tuhan. Hamba-hamba-Mu semuanya Tuhan Kau pakai dalam pelayanan mereka, lindungi jaga Tuhan, biar berkat-berkat Tuhan terus akan mengalir buat hamba-hamba-Mu semua yang melayani pekerjaan Tuhan, dan juga anak-anak-Mu berkati semuanya. Terima kasih Bapak, kami juga mendoakan kembali buat bangsa negara kami, buat pemerintahan, buat Bapak Presiden dan Wakil Kabinet Pusat sampai ke daerah, Pilkada yang tinggal beberapa bulan lagi Tuhan tolong, biar kiranya kasih Tuhan akan menyertai dan campur tangan, biar tidak ada keributan di Pilkada ini Tuhan, biar semuanya boleh disertai, semua rakyat yang memilih Tuhan tolong semuanya, biar mereka boleh tetap Tuhan memilih yang terbaik dari yang baik Tuhan. Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan campur tangan semuanya, tidak ada keributan, bahkan tidak ada Tuhan segala sesuatu yang tidak baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Sekarang juga sedang memanas Israel dan Palestina Tuhan, Kau tolong Bapak, berikan pengertian dua kubu ini Tuhan, yang selalu ribut ya Bapak, banyak korban yang sudah terjadi, banyak bangunan yang sudah hancur ya Bapak, sebab itu kami serahkan ke dalam
tangan kasih-Mu, biar Tuhan akan menolong, biar ada perdamaian, biar mengerti satu dengan yang lain. Mari Tuhan akan tolong semuanya ya Bapak, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, biar tangan kemurahan Allah selalu campur tangan dan menyertainya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami hanya bisa membawa di dalam doa, tetapi Tuhan yang akan campur tangan dan Tuhan yang akan menolong semuanya Bapak. Biar memberikan pengertian satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling menolong dan saling memperhatikan ya Bapak. Karena di Israel mereka sudah tahu semua masalah-masalah apapun juga. Tetapi mari biar mereka juga Tuhan dari bangsa Israel juga tidak terlalu mencari keributan terus ya Bapak. Tetapi biar mereka boleh terus mengalah dan mengalah Tuhan. Biar kasih-Mu terus menolong dan menolong. Biar Tuhan menyertai dan Tuhan campur tangan-Mu. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa kami, permohonan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Segala puji dan hormat, syukur, kebesaran dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku, kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada Bapak Ibu yang hadir, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara baik dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami semuanya, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besok ibadah Family Ministry yang akan melayani adalah Ibu Lili Yusuf ya. Jadi jangan lewatkan ya, seperti hari ini kita diberkati firman-Nya oleh Ibu Erlintan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan bisa dibantu mungkin Ibu Foni untuk bincang-bincang. Ibu Foni bisa? Iya, siapa belajar. Ya, silakan Ibu Foni. Terima kasih Ibu Erlintan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Itu semua ada umat kita adalah pilihan Tuhan. Milih kita mau buat baik atau buat jahat pasti ada pilihan kita. Kan kita udah umat pilihan Tuhan. Kita juga harus melakukan firman Tuhan meskipun kan di lagu anak sekolah minggu di dalam dunia ada 2 jalan. Kita harus memilih mau jalan lebar atau yang sempit, Bu. Kita belajar, saya secara pribadi belajar jalan sempit meskipun godaan, rintangan dalam kehidupan. Pasti Tuhan buka jalan buat saya, meskipun doa saya nggak instan, Bu, kayak ada waktu. Pasti Tuhan, ini pilihan saya mau lebih dekat apa yang menjauhkan, ada pilihan. Sangat memberkati Ibu, kayak kayak anak itu hamba-hamba Tuhan yang di kita kan banyak yang jatuh, apa namanya manusia. Saya juga pernah jatuh, Bu. Melakukan sesuatu yang tidak berkenan, kayak itu sangat memberkati saya ditegur supaya saya ada pilihan. Kalau kita jalan bersama Tuhan pasti dapat berkat. Kalau kita mau jalan sendiri pasti kena kutuk, Bu. Terima kasih firman-Nya.
supaya saya memilih pilihan yang terbaik dan menurut kehendak Tuhan aja. Pasti kalau kita mengandalkan Tuhan pasti diberkati, dikutuk orang yang mengandalkan diri manusia. Haleluya, Bu. Amin. Makasih, Bu. Ya, Bu, makasih firman-Nya. Ya, Sangat Tuhan menguatkan selalu iman. berikan kekuatan buat Ibu. Ya, makasih Bu. Sharingnya singkat. Baru belajar, Bu. Gak apa-apa, maju terus, Bu. Ya, silakan. Pak Joni ya, silakan Pak Joni, bantu buat bidang-bidang. Tuhan Yesus berkati. Pak Joni kemana? Ya, Bu Lydia, ayo lanjut. Bu Lydia, silakan. Ya puji Tuhan ya. Memang firman Tuhan memberkati kita ya sore hari ini. Memang pilihan itu memang tepat ya. Seperti tadi Ibu katakan, Ibu Elitan katakan, memang kita harus memilih ya. Memang memilih itu kan nggak terlalu mudah ya, susah gitu ya. Tapi itulah yang dihadapi di dalam setiap hidup kita gitu.